Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ahibba'i fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan silsilah pembahasan kaifa tata'amalu ma'allah. Bagaimana kamu bersikap kepada Allah di dalam kondisi-kondisi tertentu. Apa yang kita lakukan terhadap hak-hak Allah dan kewajiban-kewajiban kita di dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama sudah kita bahas kaifa tata'amalu ma'allahi idza sataraka. Saat Allah menutup dosa-dosa kita. Yang kedua, kaifa tata'amalu ma'allahi idza radiya 'anka, tatkala Allah meridaimu. Dan yang ketiga, kaifa tata'amalu ma'allahi idza ahabbaka. Yang keempat, kaifa tata'amalu ma'allahi idza lam yastajib laka, kalau Allah belum mengabulkan doamu. Yang kelima adalah kaifa tata'amalu ma'allahi idza takalamta ma'ah. Apa yang kamu lakukan saat kita berbicara kepada Allah. Dan yang keenam, kaifa tata'amalu ma'allahi idza tawakkalta alaih. Saat kamu bertawakal kepada Allah. Adabnya bagaimana? Dan yang ketujuh yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kaifa tata'amalu ma'allahi idza hadaka. Apa yang kamu lakukan? Apa sikapmu? Apa adabmu kepada Allah idza hadaka, saat Allah memberikan hidayah, petunjuk kepadamu. Kita harus memahami bahwa ajmalu ma yanzilu minas sama'i, perkara yang paling cantik, paling bagus, paling indah dan sempurna yang turun dari langit, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, huwal hidayah, adalah hidayah, petunjuk dengan segala macamnya, baik hidayatul taufik, hidayatul bayan, maupun hidayah untuk bisa berdakwah, hidayah untuk bisa istiqomah, dan terakhir hidayah untuk bisa masuk surga. Wa katsirun min ahlil ardi, kebanyakan penduduk bumi manusia, yaftakidunaha, tidak mendapatkan hidayah ini. Nah, kalau kita lihat antara jumlah manusia dengan yang mendapatkan hidayah, tentunya yang tidak mendapatkan hidayah lebih besar. Sebagai contoh, jumlah umat Islam dan non-Muslim, tentunya lebih besar mereka yang tidak Islam. Di antara umat Islam sendiri, antara yang betul-betul mengamalkan ajarannya dengan yang tidak mengamalkannya dengan benar pun banyak yang tidak mengamalkan dengan benar. Di antara mereka yang mengamalkan dengan benar dengan mereka yang mau menuntut ilmu belajar pun lebih banyak yang tidak mau belajar. Maka wa katsirun min ahlil ardi yaftakidunaha. Maka in kunta ta'riful halala wal harama wa tumayyizu bainahuma, hasalta ala hidayatil bayani minallah. Jikalau kamu mampu mengenal mana yang halal, mana yang haram, wa tumayyizu, dan mampu membedakan antara keduanya, maka berarti hasalta, kamu telah mendapatkan hidayatul bayan. Telah mendapatkan ilmu, telah mendapatkan petunjuk irsyad, hidayatul bayan, penjelasan yang bisa membedakan halal haram, tentunya sedikit bila dibandingkan yang tidak bisa membedakannya. Itu hidayatul bayan.
Kemudian in kunta ta'riful halala wal harama, jikalau kamu mengenal mana halal mana haram, thumma taqumu bil halal, kemudian kamu mampu mengerjakan mengambil yang halal, wa tabta'idu 'anil haram, dan menjauh dari perbuatan yang haram, hasalta 'ala hidayatit taufiq, berarti kamu telah mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ilham, bisa mengamalkan yang kita ketahui, itu hidayah. Bisa mengamalkan yang baik dan meninggalkan yang buruk, itu nikmat. Dan itu disebut hidayatut taufik. Kemudian in kunta mustaqiman ala dzalika, jikalau kamu mampu istiqamah, karena orang yang tahu bisa membedakan halal haram, kemudian orang yang bisa mengerjakan halal meninggalkan yang haram, terkadang belum istiqamah. Maka in kunta mustaqiman ala dzalik, kalau kamu mampu istiqamah di atas hal tersebut, fa anta, maka kamu berada di atas hidayah. Maksudnya mendapatkan hidayatin minallah. Kemudian juga in kunta ta'riful halala wal harama wa taqumu bil halali wa tabta'idu 'anil harami thumma tastaqimu 'alaiha thumma tad'u an-nasa ilaiha. Jikalau kamu mampu membedakan, mengenal mana halal mana haram, kemudian mengerjakan yang halal, meninggalkan menjauhi yang haram, kemudian istiqomah dalam mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram, thumma tad'un nas, kemudian kamu mampu menyeru orang lain, berdakwah kepada orang lain, ilaiha, untuk mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram, fa anta ala hidayatin minallah. Dari sini bisa kita fahami bahwa hidayah yang didapatkan seseorang itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Yang paling sempurna, yang terakhir, mampu mengenal halal dan haram, mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram, kemudian istiqamah di atas perbuatan yang halal dalam meninggalkan yang haram, dan mampu berdakwah. Ikhwati fillah rahimanallah wa iyyakum, maka perlu kita fahami juga, wal hidayatu ta'ti minallah, hidayah itu datang dari Allah. Hidayah dengan berbagai macam tingkatan yang telah kita sebutkan sebelumnya itu ta'ti minallah. Walaysat minal abdi, dan bukan datang dari hamba. Artinya tidak mungkin seseorang bisa mengerjakan hidayah, taufik, bayan, istiqomah, berdakwah jikalau Allah tidak memberikan hidayah. Fa ilam yahdika, jikalau Allah tidak memberikan hidayah kepadamu, falan tahtadiya, niscaya kamu pun tidak termasuk yang mendapatkan hidayah dari Allah. Maka kalau kita sudah mengenal, dan alhamdulillah insyaallah kita termasuk di antara orang yang Allah berikan hidayah, karena kita bisa membedakan halal dan haram, karena kita sebagai penimba ilmu, santri, terus belajar. Kita pun juga mampu mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram, meskipun belum totalitas, masih ada beberapa yang kita langgar, namun sudah mendapatkan hidayah taufik. Kita pun mampu istiqamah insyaallah, terkhusus perkara-perkara yang wajib, itu pun hidayah dari Allah. Dan kita alhamdulillah sebagian dari kita pun berdakwah, itu juga mendapatkan hidayah dari Allah. Maka kaifa tata'amalu ma'allah idza hadaka, kalau kita sudah sadar diri kita mendapatkan hidayah dari Allah, maka apa sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sikap kita yang pertama adalah utlubil hidayata minallah. Mintalah hidayah dari Allah. Meskipun kita telah mendapatkan hidayah yang
saya sebutkan di atas, hidayah untuk bisa mengenal yang halal dan haram, mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram, untuk istiqamah dan untuk berdakwah, saya katakan utlub al-hidayah minallah. Terus minta hidayah kepada Allah. Siapapun kita, setinggi apapun iman kita, sudah lama di dalam mengenal agama Islam, beribadah kepada Allah, terus dan terus membutuhkan hidayah. Karena kita tidak tahu, mungkin sekarang kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Namun terkadang kita tidak bisa istiqamah. Di situ kita butuh hidayah. Bahkan seandainya nanti tatkala kita wafat, meskipun sudah mendapatkan hidayah ilmu, bisa membedakan halal haram, mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram, istiqamah dan berdakwah, masih membutuhkan hidayah yang terakhir, yaitu hidayah dibimbing, dituntun, dimasukkan ke surga Allah. Itu hidayah yang terakhir. Maka siapapun kita, terus dan terus membutuhkan hidayah dari Allah. Oleh karena itu, utlub al-hidayata minallah. Yu'tika iyaha, niscaya Allah memberikanmu yang kamu minta, yaitu hidayah. Watlub minhu ayyahdiyaka dauman, minta kepada Allah untuk memberikan hidayah kepadamu terus menerus. Hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-balikkan hati manusia sesuai kehendaknya Allah. Maka kita khawatir jika Allah mencabut hidayah dari kita. Maka langkah pertama tatkala atau sikap kita yang pertama tatkala menyadari Allah memberikan hidayah kepada kita, terus dan terus minta hidayah kepada Allah. Adab yang kedua, setelah tahu kita mendapatkan hidayah dan berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah, taqarrab ilallahi shibran. Dekatkan dirimu kepada Allah meskipun sejengkal. Karena Allah yataqarrab ilaika dhira'an. Allah akan mendekatkan kepadamu satu lengan. Wa taqarrab ilaihi dhira'an. Mendekatlah kepada Allah satu lengan. Yataqarrab minka ba'an. Intinya, terus hiasi lembaran hidup kita dengan ketaatan. Meskipun mampu mengerjakan yang sedikit, meskipun kita baru mengenal yang halal dan yang haram, maka kerjakan yang sedikit yang kita mampu. Meskipun belum bisa mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah, bismillah, berusaha. Fabda bifi'lil yasir. Kerjakan dari yang mudah, minat ta'at berupa ketaatan. Fayaziduk, niscaya Allah menambahkan kepadamu ketaatan. Yang penting tulus, ikhlas. Berusaha dekatkan diri kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Allah pun akan bimbing kita nanti untuk terus menjalankan ketaatan-ketaatan yang lain. Adab yang ketiga, i'lam annaka law taraktahu tarakaka wa a'rada anka. Ketahuilah, sesungguhnya kamu law taraktahu, kalau meninggalkan Allah, artinya kita berpaling dari Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tadi kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan mendekatkan dirinya kepada kita. Jikalau kita mengerjakan satu ketaatan, Allah akan bimbing kita dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Namun sebaliknya, kalau kita meninggalkan Allah, menjauh dari Allah, maka hasilnya tarakaka, Allah meninggalkanmu. Wa a'rada anka, Allah pun berpaling darimu. Kesalahan, kemaksiatan yang terus kita lakukan itu tidak lain karena disebabkan kesalahan kita sendiri. Semakin kita sesat, menyimpang dari jalan Allah, maka semakin tersesat lebih jauh lagi. Allah berfirman, falamma zagu, tatkala mereka menyimpang, berpaling, melanggar,
Azaghallahu qulubahum. Allah palingkan hati mereka. Allah sesatkan hati mereka. Allah tutup pintu hidayah dari hati mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa kemaksiatan yang terus kita lakukan itu dampak dari kemaksiatan yang kita lakukan sebelumnya. Semakin kita menyimpang, maka Allah pun semakin tutup hati kita, jauhkan kita dari jalan yang benar. Yang keempat adalah indama tahtadi li ayyi ta'atin mahma kanat basitatan. Saat kamu sudah mendapatkan petunjuk, hidayah, taufik untuk bisa mengerjakan ketaatan mahma kanat basitah, meskipun ringan, kecil, sederhana, sepele, ushkurillah, bersyukurlah kepada Allah. Mampu mengerjakan kebaikan meskipun kecil, ushkurillah, bersyukur kepada Allah. Wansib al-fadla, nisbatkan karunia tadi, hidayah tadi, bisa mengerjakan ketaatan meskipun ringan kecil kepadanya, kepada Allah. Lahu, kepada Allah. La li nafsik, bukan kepada dirimu. Jangan karena merasa dirinya pintar, soleh, mampu mengerjakan ketaatan. Tidak. Itu semua karena hidayah dari Allah. Jangan pernah kita sombong. Bagi yang mereka berikan hidayah untuk taat, sandarkan hidayah tadi kepada Allah. Sadari itu semua berkat tuntunan dari Allah. Berkat petunjuk dari Allah. Dan yang terakhir, ausil al-hidayata li ghairika. Sambungkan, sampaikan petunjuk hidayah yang telah sampai kepadamu, yang kamu ketahui, bisa mengenal yang halal dan haram, bisa mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram, bisa istiqamah, itu semua sampaikan kepada li ghairik, yang lain. Dengan kata lain, dakwahkanlah. Karena berdakwah akan membantu kita untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Tentunya dalam menyampaikan petunjuk ini, dalam berdakwah bil hikmah, dengan bijak, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Dan tidak lupa wabid doa, dan dengan mendoakan kebaikan untuk mereka bil hidayah, agar mendapatkan hidayah. Itulah beberapa adab yang harus kita lakukan tatkala Allah memberikan hidayah kepada kita. Demikian, ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, semoga Allah senantiasa memilih kita untuk termasuk dari hamba-hamba yang mendapatkan hidayah. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa akhiru kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.